Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mampir ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah Sosiologi Industri dengan tema kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan karpet di Desa Sukaraja di Kota Bogor, yang disusun oleh saya sendiri, Ade Triyono, dengan NIM 1909 10 30 20 85. Masuk ke bagian latar belakang, sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan industri mampu menjamin keberlangsungan proses pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia. Pembangunan industri sudah memberikan pengaruh kepada masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dirasakan masyarakat secara langsung yaitu berkurangnya lahan pertanian yang secara tidak langsung mengakibatkan berpindahnya mata pencarian penduduk ke bidang industri dan juga jasa. Jadi di era yang kian modern kini, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi yang sebelumnya dari pertanian berubah menjadi lahan untuk pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik tersebut secara tidak langsung mengakibatkan banyak dari masyarakat beralih profesi yang sebelumnya menjadi petani, kini telah berubah menjadi pegawai pabrik. Hal tersebut dikarenakan banyak dari masyarakat merasakan bahwa menjadi petani dari hari ke hari itu semakin sulit. Industrialisasi menimbulkan perubahan radikal dalam jalinan relasi sosial kerja. Dengan mengalihkan pekerjaan dari buruh ke mesin canggih, kelas pemilik modal berhasil meningkatkan produksi dan juga sekaligus melemahkan secara langsung posisi tawar kaum pekerja. Di sisi yang lain, masyarakat juga merasakan dampak negatif. Hal tersebut berimbas pada dampak sosial, ekonomi, budaya, dan juga kerusakan lingkungan. Jadi, kemajuan industrialisasi itu tidak selamanya bersifat menguntungkan bagi masyarakat. Terkadang juga kemajuan industrialisasi itu juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Masuk ke bagian studi kasus, salah satu perusahaan karpet yang berada di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diduga telah melakukan sebuah pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga penyebaran penyakit berupa ISPA kepada warga sekitar yang tinggal berdekatan dengan perusahaan tersebut. Hal tersebut terjadi karena banyak sumur-sumur milik warga, air resapannya itu terkontaminasi oleh air yang bercampur dengan limbah hasil pembuangan dari perusahaan karpet tersebut, sehingga terjadi penyebaran infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA kepada warga sekitar. Bahkan tercatat dalam waktu 2 tahun terakhir, warga yang merasakan dampak dari limbah pembuangan dari pabrik karpet tersebut disinyalir telah menyebabkan 2 warganya tewas karena infeksi pernafasan ISPA yang mereka derita. Sebenarnya warga tidak diam saja dalam hal tersebut. Berbagai upaya telah dilakukannya termasuk melaporkannya kepada aparat setempat, namun tak kunjung membuahkan hasil dan juga solusi bersama atas permasalahan tersebut. Selaku aparat setempat juga mengatakan bahwasanya sudah melaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mengevaluasi kembali perizinan terhadap pabrik karpet karena telah dinilai merugikan warga sekitar namun belum kunjung membuahkan hasil. Jadi untuk contoh kasus yang berada di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ini ada sebuah pabrik karpet di mana pembangunan pabrik tersebut itu masih kurang dalam hal pembuangan limbah. Pembuangan limbah yang masih kurang ini menyebabkan limbah banyak meresap ke sumur-sumur milik warga. Nah, penyerapan ke sumur-sumur milik warga ini menyebabkan air yang dikonsumsi oleh warga sekitar itu menjadi tercemar. Tercemarnya air tersebut menyebabkan banyak dari warga di Desa Cimandala itu terkontaminasi penyakit ISPA. Lanjut ke bagian teori.
Menurut Dahrendorf, dalam teori otoritas dijelaskan bahwasanya mereka yang berada pada kelompok atas atau penguasa ingin tetap mempertahankan status quo, sedangkan mereka berada di bawah yang dikuasai atau dibawahi ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser, di mana hubungan konflik dan pengaruh dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan juga perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Sebaliknya, jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Menurut Dahrendorf, adanya status sosial di dalam masyarakat seperti sumber konfliknya, yaitu adanya benturan antara yang kaya dan juga miskin, dan antara pejabat dengan pegawai rendah, majikan dengan buruh. Sedangkan di sisi kepentingan ada pertentangan antara buruh dan juga majikan, antar kelompok, antar partai, dan juga antar adanya dominasi, di mana adanya ketidakadilan atau diskriminasi agama. Sedangkan di kekuasaan itu ada antara penguasa dan juga orang yang dikuasai. Masuk ke bagian kesimpulan, dalam kenyataannya kemajuan industri tidak selamanya itu dapat berdampak positif bagi masyarakat. Kemajuan teknologi dan juga industri yang sekarang juga dapat menimbulkan efek bumerang bagi masyarakat yang justru dapat merugikan masyarakat. Salah satu contoh nyatanya itu berupa kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan karpet yang terjadi di Kota Bogor yang telah saya presentasikan tadi. Pengolahan limbah yang tidak tepat justru menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat sekitar. Namun tidak dapat banyak yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi hal tersebut, karena kembali lagi bahwasanya segala sesuatunya itu tergantung oleh otoritas orang yang berkuasa di suatu daerah yang dapat mengendalikan segala suatu kebijakan. Untuk kasus tersebut, Dinas Kesehatan setempat sudah seharusnya mencarikan jalan keluar agar permasalahan tersebut tidak memanjang dan juga merugikan warga sekitar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dalam channel YouTube saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.